Begitu kehidupan hendaknya dari nenek mama, Pak Camat, wali nagari, wali jorong, masyarakat sadonyo. Jan cualu kinci. Lasapakan Pak. Diantan jamur tu kesinan sudah dijamur. Disuruh orang gay menyapui, nyapui lah jadi bareh. Latibom bosinan alun batu buat lah do karena banyak padi ke ditumbut. Bang kolamo na Pak, acu jadi ada alu kinci pun. Alu kinci ko cie kate cie ke bawah Pak. Wali jorong kate, wali nagari ke bawah. Camat kailie, bupati kamu, kemudian itu nan baca pantun tadi tu. Kalau orang kadang nala pacah, nan kanyo pedoman tidak rakyat lah. Jadi kita harus sejalan semuanya membangun negeri ini, membangun generasi muda kita. Kalau pemuda kita kuat beragama, terhindar dari narkoba, yang akan jadi camat, yang akan jadi bupati, yang akan jadi gubernur 10, 20, 30 tahun yang akan datang, anak-anak yang kita didik gini loh. Kau nak bantu taruh bawa, kau tiwari nanti. Yuk, nama gaya-gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai teranga kasinan bapak-bapak ibu-ibu, anak cucu ini lai teranga anak sekolah. Bapak tulo lai nye cilo deh. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tapi buki, kasu koto nan gadang, tampak nan dari gunung sago. Ba'a kolah lain nagari kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dokter mau be lah damam pulau. Acu itulah nagari awak ini. Inilah yang akan kita sirami rohani kita dan selalu berdoa kepada Allah setelah terpilih pemimpin baru di tahun 2024 yang akan diserentakkan oleh Allah dengan mujahid-mujahid baru seluruh dunia. Kenapa? Karena tahun 2024 ulama dunia telah mengatakan bahwa itu setelah 100 tahun pula Islam dipermainkan oleh orang kafir seperti gajah besar yang sakit parah. Jangankan untuk melawan musuh, untuk menggaru langau saja nanenggok di badannya ndak badayo. Kemudian umat Islam itu besar, tapi seperti buih di lautan. Maka sebentar saja dia akan habis ditelan angin. Itu 2024 semenjak runtuhnya Turki Utsmani itu sudah 100 tahun. Termasuk di Indonesia juga Islam dipermainkan. Al-Quran ditukar iramanya dengan keroncong. Dibangun pula agama tandingan namanya Islam Nusantara. Bermacam-macam orang. Ada yang mengatakan Al-Quran tidak sesuai lagi dengan zaman, perlu direvisi, perlu direhabilitasi, karena Al-Quran mengekang HAM. Al-Quran tidak mengindahkan hak azazi manusia. Itu sebagian pendapat. Malah orang itu jadi dosen di perguruan Islam. Itulah yang disebut Islam liberal. Maka kita yang tetap menjalankan Islam yang dibawa Rasulullah jangan terpengaruh dengan itu.
Karena Al-Quran di surat nomor 2 ayat 2. Apa Al-Quran surat nomor 2 ayat 2? Ayat satunya apa? Surat nomor 2 itu apa ibu-ibu majelis taklim? Lah salamu kan tak tahu dah. Surat Al-Baqarah. Ayat satunya apa? Alif Lam Mim. Berapa huruf? Tapi ibu membaca itu dapat pahala 3 kali 30. Acu itu Allah pengasihnya. 3 itu sendiri bacanya Alif Lam Mim. Dapat pahala 3 kali 30. 90 pahala. Ayat yang keduanya apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran yang saya turunkan kepada hamba saya Muhammad. Engkau jangan ragu lagi bahwa dia petunjuk bagi orang yang takwa. Pantaskah Al-Quran itu perlu direvisi lagi? Tidak. Inilah yang dibawa oleh orang-orang Islam liberal. Untuk itu tetaplah kita berdoa. Apa doa kita? Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jangan lupa membaca doa ini agar kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang akan menyesatkan tadi. Baamang kuado orang menyesatkan tu Pak Ustaz sejak dulu sampai kini. Kalau ndak ada orang tu ndak besi neraka. Neraka tu lah dibuat oleh Allah. Jadi kalau ndak ada orang itu ndak besi neraka. Bagi kita umat Islam yang taat itu ujian. Awak kau hidup di dunia Bapak Ibu sama jo anak sekolah. Kalau ndak lulus ujian ndak naik kelas. Nah, ini dia. Itu komentar saya yang pertama dulu. Sekarang yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan. Dan kita hormati Inye Jorong Takwa. Takuk. Oh, Sungai Takuk. Sungai Takuk, Nagari Sungai Kunyi. Yo. Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan. Betul? Betul? Betul. Kemudian dan kita hormati Bapak Wali Negari. Tadi Wali Jorong anak saya perempuan. Mudah-mudahan dia diberi oleh Allah hidayah terus sehingga bisa memimpin Jorong ini menjadi negeri Jorong yang jadi panutan. Amin. Jadi ibu-ibu semua boleh maju jadi apa saja. Jadi anggota DPRD, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi lurah kalau di kota. Ibu nanti dipercaya oleh Allah jadi nabi. Nggak ada sejak dulu nabi berusia. Bamang kau nak percaya Allah tu Ustaz, inyo acuk haid. Apabila nyo ka mengembang agama. Ya kan? Nang kedua kerajonyo babadak saya. Pulang di sumur babadak, pulang di balai babadak, kalau babadak sudah makan babadak. Itunya. Apabila agama ke kembang, maka ibu-ibu tidak dipercaya jadi nabi. Dan kami hormati bapak-bapak, nenek mama, urek tunggang pucuat nambulek di negari, dahan rampak, daun narimbun di pusako, putiak labek, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuho,
Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh. Badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Mudah-mudahan nini mama kita di Solo Selatan ko sehat wal afiat. Jangan dijual tanah ke Cino nak. Kalau ada nini mama menjual tanah ke Cino tukar galanyo. Ini ngangak aja. Ya kan? Bukan nini ma. Bukan nini mama. Ya. Nan kita hormati alim ulama. Cadik pandai. Beliau nan basuluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab tagak nyorintang nyopitua aye janih tapian suci minuman anak di negari. Mudah-mudahan ulama kita juga diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Sudah tu ibu-ibu lain, saya urai semenjak di atas. Pertama, ibu-ibu majelis taklim. Yang kedua, ibu-ibu wirid yasin. Yang ketiga, ibu-ibu PKK yang suaminya belum pensiun dari ASN. Yang keempat, ibu-ibu Dharma Wanita. Yang kelima, ibu-ibu nan siang malam, pagi patang itu membawa buku jo pena. Bajunya baju kaos, celananya celana lepis, cabiak dilutui. Naik turun rumah orang. Itu ibu-ibu kepala julo-julo. Kesemuanya itu saya simpulkan namanya bundo kanduang. Ba bundo kanduang tu limpapeh rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan. Ko idui tampe baniye. Mati untuk banazar. Kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi. Tahu batinggang dinan tidak. Satitik santan dikuali. Masaklah kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Dek santiang bundo kanduang mamasak. Kok tamakan diraso nasi 5 tahun tainda lapa. Kok tak cubo jo raso samba 5 musim taraso jo lamaknya. Mudah-mudahan ibu-ibu nan mamasak untuk kami bapak-bapak diberi oleh Allah pahala yang sebesar-besarnya. Kok mati sudah wirid kok masuk surga. Amin. Bisa tak awak mati sudah wirid kau? Bisa kalau ajal. Kalau ajal lah sampai. Tabuh di gua tigo-tigo. Badan baganju babalik pulang. Katampe asa mulo jadi. Surui katanah nan sabingka. Badarun aye pamandian. Balasi bunyi cabiak kapan. Dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan kasurau. Tibo di surau dibujukan mair yang salat ampek takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro. Iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat. Tanah sabingkah bapa kalang. Mair yang madok kabilat. Di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tatagak mejan nan duo. Manyalo si pudiang hitam. Doa dibaco pengabisan. Kubur tatimbun orang pai. Itu akan terjadi kepada kita masing-masing. Untuk itulah sekali-sekali kita adakan tabligh akbar, memperkenalkan kembali ajaran Nabi Muhammad untuk kita tiru dan kita amalkan setiap hari. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang datang di segala penjuru, dari Buki ibu lah turun, dari lurah jalan mendaki,
jauh tibo dakek lah datang berkumpul di jorong yang kita cintai ini. Mudah-mudahan sebanyak langkah dan sebanyak ayunan tangan, sebanyak putaran roda mobil, sebanyak putaran roda motor, sebanyak itu bapak dan ibu diberi pahala oleh Allah hadir di lapangan poli Masjid Nurul Huda ini. Amin ya rabbal. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, hari kini adalah hari terakhir ambo wirid di Sangir. Dimulai patang di Nagari Padang Sungai Limau. Padang Limau Sundai. Indah boleh sasik dia. Jadi yang benarnya Padang Limau Sundai. Akini di jorong Sungai Takwa, Nagari Sungai Kunyi, Kecamatan Sangir, Balai Janggo. Alhamdulillah. Jadi sudah wirid beko, itu salat ambo, salat asar lah ambo jama', kami bakiro ke Padang lah. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak dapat kita balik nanti bertamu kalau sesuai jadwal. Amin. Apa-apa sifat Nabi Muhammad tu nan kakak Tito tiru Pak Ustaz. Ada orang banyak bini Pak, laki-laki banyak bini, ya kan? Ditanya bah mengko banyak Nabi ni Pak, kami meniru sunnah Nabi. Alunnya sebanyak Nabi le Pak Ustaz, 6 baru. Nabi itu 9. Ada yang mengatakan sabalik. Itu benar. Tapi coba dengar dulu. Nabi Muhammad itu beristri lagi setelah istri beliau yang tua meninggal. Namanya Ibu Khadijah. Lamo lo tuh, pamangko lamo. Istri beliau itu tidak bisa dilupakan. Ada orang membantah Pak Ustadz, Ibu Khadijah tuh kalah gae dari Nabi 15 tahun. Bamangko sayang bananya. Iya kan? Jadi Ibu Khadijah tuh dibuat di Allah wajahnya awet. Walaupun tua dari Nabi 15 tahun, tapi wajahnya itu muda. Itu yang pertama. Nggak dogenya makan jamu awet muda tuh. Kenapa? Dia taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, aura mukanya itu bukan dari alat-alat kecantikan, tapi dari nur ilahi. Yang kedua, Ibu Khadijah itu mengkorusuhna Nabi nya meninggal Bapak Ibu. Semua hartanya diberikan untuk Nabi menegakkan kalimat tauhid. Ledo Khadijah di Sangir situ. Khadijah Sangir kok pitih lakinya sana Nabi nya. Ya kan? Malah mengecek ndak cukup yo. Lakinya nantak baiman karajo di pemerintahan dek disasak jo baliko bali itu akhirnya nyo korupsi dek acuk talama ketahuan di mau dek tepi kor ketika di sidang dicacar dengan pertanyaan pingsan mati. Nah, itu jadi Ibu Khadijah itu uangnya diberikan untuk Nabi untuk menegakkan kalimat tauhid. Itu yang kedua. Jadi beliau itu tulang pinggang agama Islam. Allah meninggal Ibu Khadijah itu Pak, baru Nabi babini celejo Ibu Aisyah. Kalau Muhammad nang kini sedang mengandung bininya bini jelai. Itu bedanya. Ya kan? Jadi kita tirulah Nabi Muhammad. Kita tidak dilarang bapak-bapak menikah satu lagi. Karena Al-Quran mengatakan Fankihu, maka nikahilah olehmu. Fankihu, nikahilah olehmu perempuan yang suka denganmu, kamu suka dengan dia.
Berapa? Masna. Masna itu 2 Pak. Jadi dalam ayat itu tidak ada cie tu. Maaf Pak Camat dari merokok. Ayo. Ya kan? Yalah kita izinkan yang merokok tuan Pak. Jadi kalau cie ini baru Pak itu kurang. Tambah cie lain. Al-Quran ni cie ni ibu jangan merang. Ya kan? Wasulasa 3. Waruba ampe Pak. Jadi apa kalau cie ro tambah 3 lagi. Iya kan? Ada ayatnya, ada. Tapi ambo salah sen macu ayat kalau jangan galak zapak lu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nak bisa adil cie salah. Iya kan? Atu lai kiro-kiro awak bisa adil serupa Nabi Muhammad ba istri labia dari cie. Sadang cie sebini beluto yo. Bala mau na pulang dah, kan? Alembur di kantor tadi. Kironya pai baurui ke karaoke. Ini apa-apa ini. Ya kan? Cie ini nyole beluto yo. Apa lagi bah? Banyak. Yang kedua secara finansial, pitih. Kalau nak kacukui pitih membalanjoi bini berdua Pak. Cie salah. Coba ada pantunnya, lai dapat pantunnya dapat. Abi ada tunjuan. Kopi pai indak bagulo, dibuai orang batu sangka, piti sari bini baduo, akhirnya lalu disuruh tinggal. Bawa itu bini nan tua mau sie, bini nan muda mau sie, kama tinggal lagi. Alalu disuruh tinggal. Kalau di Musajid Nurul Huda kok bisa dia jadi garing. Di kalau enggak ada fikih Ustaz dan dua ini lagi. Ciwi salah. Ambolah mati bu enggak yo mau ganti dia. Lah 3 tahun sampai ulan meninggal orang rumah ambo, enggak mau ganti dia. Bab itu ambo tahu ambo lah gaib. Iya kan? Kalau bab ini kalau kawat ambo nasi dingin yo lihat tu enggak ada gunanya dah. Harus nasi ange kok kalau dapet itu bersemangat awak makan ya ya kan ayo mengandung ambo mati itu nak mau fikir atanya yo sana orang sadangnya mengandung lakinya lagai mati atau tidak mau mengganti nih jangan dicari lo disangir golai biasalah cukup sebab kawan ambo tu semua nasib kami. Amalah beliau lah 6 tahun ke mati bini. Kan lu ganti lah. Dia ganti yo lagi gila bi. Iya kan? Jadi ibu bapak kalau ingin beristri lagi, ya kalau meninggal istri tua dulu. Lebih-lebih apa babini anak ada 6. Kuliah berdua di SMA C, di SMP bertiga. Ada pelu puasa lek C. Ya kan? Masih TK baru. Oh ini ya celek. Cuma menyayo diri dan menyayo keluarga. Jadi Nabi Muhammad itu yang akan kita tiru bagaimana beliau berumah tangga, sangat santun dengan istrinya. Ya kan? Yang kedua bapak-bapak, karena masalah ini itu laki-laki. Istri Nabi yang perawan itu hanya Ibu Aisyah. Istri beliau lain adalah perempuan-perempuan yang suaminya meninggal di medan perang, anaknya menjadi yatim, disuruh oleh Allah menikahi jandonya. Itu Nabi itu banyak. Jadi Nabi itu beristri bukan karena nafsu, karena memelihara anak yatim. Itu perlu kajian itu diulang. Jangan kita laki-laki kok sembarang babini. Yang pertama, Nabi itu. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat yang dibaca oleh Ustadz tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu
banyak terdapat suri toladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan pertemuan yang husnul khatimah dengan Allah. Jadi patut kita tiru tuh. Ya kan? Pertama sekali Pak, Nabi itu patut kita tiru sebagai kepala rumah tangga. Kalau Ibu Aisyah manjaan tampuk lado untuk digiliang, Nabi memangu karambi. Indak datuk genyo tu apa? Nabi ikut datuk gala baru mambi air basuh tangan sendak muah. Bari air ayo ini. Padahal datuk kalau mengadan sawah lah. Ini apa-apa. Ya kan? Jadi apa yang bisa kita kerjakan, jangan diperintah istri. Nabi itu kalau ada jahit bajunya tangga apa, inyo saya menjahit. Ya kan? Tidak ada minta tolong kepada istrinya. Itu Rasulullah itu santun kepada istrinya. Saya bapak-bapak karena merantau dari Bukit Tinggi ke Padang, semua menumpang jo PT PJKA, kini PT KI dulu. Karena awak menyewa rumah nan kete, ndak ada semua, ndak ada tempat mandi. Jadi kalau ambo kapai ke semua, ada kain kumuh, ambo randam di embe jorinso, kemudian ambo bau, ambo tolong mencucian. Hari paujan, ambo bau masukkan kain basah tu ke dalam tas, ambo bau ke pabrik. Ada fan namanya ange, nanyoirui api tu, ambo rantang tali sinan. Ambo jamu kain-kain anak tu 10 menit karyang ambo masuk lo ke atas tu. Ya kan? Nggak ada gengsinya ambo tu. Aja itu mudah-mudahan jadi palon. Apa-apa itu pula. Ya kan? Kalau ada hari hujan, kain istri awak terletak je ninyo aja disuruh capek saya ambil. Sudah tu tolong lipik. Agi apa ngarum ko gosok, ndak bahagia, ndak rendah gaya gengsi awak tu Pak. Iya kan? Sebab istri ko bapak ibu itu pekerjaannya ndak nampak, pindah tempo. Kalau istri karajo di kantor nyo jadi bos, tiba di rumah jadi pembantu, malam jadi nyonya. Atigo Pak ndak boleh lalu nyo depak malam ni. Iya kan? Akan perlu kita ibu jo istri itu. Ya kan, kita kasihi dia. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi, Bu. Boleh ambo tanya ibu. Kalau ada suami ibu minta tolong ibu ke pasar, tolong bayar rokok dia. Ada enggak kadang-kadang suami itu? Ada enggak nala rokok lah. Atau ibu lupa membeli. Ya kan? Atibo di rumah lagi bayar rokok dah, ne lupa dah. Lain tak berangnya. Alhamdulillah. Ya kan? Seharusnya itu Pak. Ndak lupanya membeli jan di berangan. Mengawak di duit motor apa yuk ke pasar. Bab itu istri pelupu ko awak beruntung Pak. Bab mangko itu ambo tarang lah ya. Istriku kalau malayan sakit Pak. Ambo anak ambo nang kedua tu sonsang kakinya lah yelu nan wajarnya kan kepalo atas sangkui kepalo ko dimbawa ambo de ibu bidan ke ruangan tu listawardi jari tu ambo lulus tadi masuk ke dalam kami menelepon ambulan sebentar ko rusak jadi kita menyarah ke Allah mudah-mudahan selesai anak ko lahir. Ketika sudah lahir anak saya itu, apa kata istri saya sedang menahan sakit? Kau meninggal mau maafkan ambo yoda. Sakit mana beranak sonsang kodai. Bapak ciknya ke bahu ambo. Ya kan? Lalai anak tu lah pulang. Yo sakit mana beranak sonsang. Yoda. Tapi 2 tahun sudah tu nyo lalu po beranak lu celai. Ini bapak itu. Ya kan? Sampai anak limo. Jadi apa nomor untung kalau istri penuh? Ya.
Makanya jangan berang-berang kalau bini luko. Nah, banyak kaum muslimin hikmah-hikmah yang akan kita ambil di dalam hidup ini. Kalau dapat apa istri kulitnya hitam, pinyo manis, syukurlah. Kecil orang nambah istri hitam, nambah istri yang putih. Itu angin, nak pakai selimut. Kalau dapat istri buruk, itu syukur juga, baik itu. Ditinggalkan 5 tahun, tak ada orang mengadunya. Tak ketujuh di orang kalau dapat bini rancak, kama di bawah bini itu taman orang dia rancak bini apa tu. Ya kan tak panah-panah orang mencari abang gawa. Jadi semuanya ada hikmah. Bapak Ibu, apa hikmahnya kita pakai lapangan sekarang ini? Kalau di masjid, lagi ketemu enggak, sebanyak kau orang ya kan? Kemudian kaum muslimin, hikmahnya kini jelai, bapak-bapak datang kemari. Biasanya mencari di YouTube saja. Ambo tiok singgah di rumah makan bu, hanya cari apa-nya dorang tu yang cari ambo. Iyo kalau ikut. Atau baru sana orang, ya kan? Akhirnya datang ustaz kau ke kampung ibu gua. Nah biasa fotonya saya baca lihat. Akhirnya batamu serupa itu. Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya yang saya rasakan, bersobok-sobok di mana orang dia mencari acok di YouTube, lalu pacik saya bawa mau ya kemakin ini. Ambo lupa lo tak kajui ambo. Siapa orang sembarangnya awet jawab. Ternyata orang dalam mencari YouTube tu taruh nyola rasa dake jombo belum pernah bersuara. Ya walaupun belum pernah bersuara rasa dake jadi nyo pacik sebau ambo tu. Kena nyo pacik setangan ambo. Mujur selai laki-laki kok perusi kan susah je tu. Ya kan? Ini dia. Kaum muslimin di HP itu kadang-kadang ada lampu musaji nak tarang. Banyak nak kami rasuan pai wirid jo Pak nan tukang rakam go. Kami juga beliau nama beliau Pak Basiruddin, beliau karajo di PT Semen Padang jo dulu, tapi beda usia kami 10 tahun. Dia bola pensiun 5 tahun, dia 5 tahun. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, tu hikmahnya lah kami pai-pai itu. Orang membawa serupa Buya Amrizal nyonya pui embo dari Padang Batang, ya kan? Singgah di lapau makan. Itu kaum muslimin nangka membayikan beliau tu sebab dia nama mau ambo asa di bawah orang tu makan sesamba molapi. Ada orang bertanya lain tak kolesterol tu Ustaz? Malu kolesterol nyo perejen. Nyo kolesterol tu kalau pitio keluar. Jadi asa perai timpang lah. Ya kan? Ini. Ya kan? Asalnya bawa dek kawan makan pupu aja lah. Ya kan? Betul prinsip ambo. Ternyata memang tak kolesterol. Kaum muslimin kula warari ambo siko di mambo makan taruh ya do jariang. Joriang. Yo joriang. Adi piaman nyo campak sekalawi dorang nyo nak tuno dorang. Asa do jariang campak kalawi. 6 berang orang piaman tu kalau jariang ko diwaka. Berang. Tapi asa di campak kalawi lawat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Akhirnya Nabi itu bapak-bapak memang ada juga pisah dengan istrinya, tapi pisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu nama pandai geser saya ke dalam, ya kan? Kalau ambo mungkin tak mungkin karena pandai dodo, satu hari dari sini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sebagai istri untuk ibu-ibu lain. Ba'a kita sebagai istri ko Pak Ustaz, ambo menyarankan walaupun ambo laki-laki,
Kalau ibu-ibu kama masak, tanyuan kau dah. Ya kan? Samba nang kalama kini dah. Nan kalama tu ndak nan maha dah. Goreng jariang tu jo ikan. Namanya ikannya tadi babas. Gariang. Gariang. Ikannya gariang. Digulai, digoreng jo jariang. Tu ndak tanggung lama. Mungkin harganya ndak begitu mahal. Ama kau tanyuan ke suami ibu, samba nan kalama hari kini dah. Mungkin jo jariang kau dibuat semelado tanah, mungkin jo diabuih dibuat semelado, mungkin jo digoreng. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia akan pergi kerja, suami kita itu iriangannya ke pintu. Ya kan? Atau disium punggung tangannya. Selamat sudah kerajo ya dah. Ambo tunggu dah di rumah. Awak ndak banyak dapat piti ba tu dia ndak ba dah. Walaupun baju satu kering di badan, makan pagi sore tiada, saya akan tetap memuliakan abang selama abang selalu kasih kepada saya. Itu rasa di langit suami itu tu mak kalau itu. Sebab laki-laki kau bu, termasuk ambo, ndak bara bedanya jo baru dah. Iya. Ibu lain mencari, ambo mencari tadi. Kapai kamari, orang memanjek karambian dan suruh baru setinggi itu karambian dan dipanjek baru, ledo membananya. Indah, karena makanannya cukui de orang nama meliaro tu. Ya kan, makanan cukui itu bukan yang mahal, tapi yang biasa-biasa saja. Sehingga baru tu ndak pernah memangguk karambia masak nyota Tuhan jo, karambia mudo nyambi jo. Ya kan? Jadi ibu-ibu pandai-pandai kepada suami. Kalau ibu ndak pandai, nyo pakai jakun. Coba lihat suami ibu di rumah aku ada sikonya. Atau jakun. Apa mangko ada jakun tu di laki-laki Pak Ustaz. Itu buah kuldi nanta sangkui dulu. Kadimakan dek Nabi Adam. Baru sakare masuk muncung sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulua paru manula. Dimutahkan rasa tak mungkin, tasandek saja dirakuangan, jadilah jakun sampai kini. Atungko kami laki-laki bajakun. Kalau ibu-ibu nak pandai memelihara suami, nyoba jakun, nampak padusi lain nyo turun naik jakunnya tu. Siap-siap lah ibu untuk di madu. Madu ba? Mani. Kalau di madu pahit. Di madu pahit. Kalau madu lebah manis. Maka pandai-pandailah ibu-ibu memelihara suami di rumah. Sudah tu Bapak, apa kunci keberhasilan Nabi itu yang akan kita tiru lagi? Beliau memikirkan generasi muda. Ya kan? Sehingga di dalam doa beliau, Nabi-Nabi itu meminta Rabbi habli minas salihin. Jadi generasi muda itu prioritas pertama bagi Nabi. Nabi Ibrahim Bapak-bapak, apa kata beliau kepada Allah? Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh ya Allah. Anak yang saleh itu dari mawak mendidiknya, dari embrio. Anak di muka sui embrio. Bapak, ibu makan minum. Minuman itu ada yang jadi darah, ada yang jadi daging. Dan ada yang jadi sperma. Sperma itu adalah bibit untuk melanjutkan keturunan. Ya kan? Kalau kita makan makanan yang halal, artinya uang untuk pembeli makanan itu uang halal. Maka sperma yang diolah dalam tubuh itu dari saripati makanan yang halal. Kemudian kita bergaul dengan istri kita, hamil dia, maka bibitnya bibit yang halal.
Setelah anak kita itu jadi anak lahir ke dunia, dididik lagi dengan Islam, maka anak itu akan jadi anak sah. Apa mangku banyak kini anak narkoba, anak suku minuman keras, ya kan? Ada yang telah rusak kaum muslimin lahir batin. Dan narkoba itu saya yakin sampai ke bidar alam, sampai ke sangir. Kenapa? Itulah jadi galih cukong ini Pak, tidak seludupan. Menangkuknya susah. Orang nama edarkan narkoba tu Pak, samojo bulu tumbuh di muka Pak. Nan siko namanya jambang, nan di siko jambe, nan di siko janggui, nan di siko sungui, nan ciek le garembe. Anyo samo di muka tumbuhnya. Nan mempunyai barang ko si garembe, nan mengizinkan pai si jambang, ya kan? Nan memuek kau to si janggui, nan maedarkan si sungui, hanya di muka setumbuhnya, sulit menangkapnya. Apa ada tak dengar Kapolda kita di Sumatera Barat agen narkoba, ya kan? Yang telah masuk penjara sekarang itu. Jadi kaum muslimin bukan barang seludupan lagi, galih-galih oknum. Jadi saya pesankan, didiklah anak dengan agama. Kalau anak terhindar saja dari narkoba sekarang Bapak Ibu, itulah beruntung kita punya anak. Walaupun ini alur rajin salat lain, tapi terhindar dia dari narkoba, itu kita bersyukur. Tidak ada masa depan dunia, apalagi masa depan akhirat, kalau anaklah narkoba. Itu tikulu abi, singguluang abi, cadar abi, jilbab abi, baju abi, celana dalam abi, tidak ada lagi. Ini, jadi generasi muda adalah generasi pelanjut. Itulah dia, anak cucu kita dan sekolah. Kaum muslimin, untuk anak-anak kita ada di TK, di SD, sudah banyak pula tertangkap permen yang dimasukkan ke dalamnya narkoba. Gula-gula permen itu Bu, ada yang telah dimasukkan narkoba ke dalam. Maka hati-hatilah kita membelikan cemilan-cemilan itu untuk anak-anak kita. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau generasi dah rusak, nak cito-cito kita di Minangkabau, kita nak kesampai lepas. Cito-cito di Minangkabau nan sedang berproses. Adik bersandi sarak bersandi kitabullah. Kalau anak kita lah narkoba sadonyo, ayahnya pajudi, babini panjang itu namanya indah adik bersandi sarak lalu. Adik basiara kita baulah. Dan sebenarnya kan ada bersandi sarak bersandi kitabullah. Tapi kalau lah rusak, ada basiara kita baulah. Itu nanti jadi. Sedangkan nenek kita ketumangguangan dua perpatiah nan sabatang, dek alui kiliknya tibo, dek linci cayo mendatang, budi tajambur kena nelok, sawah lunto jalan kesalak, kadurian membali dadih, ubik kapalo nak nyosie, Minangkabau nanti godua, perintah datuk para patih, inyo barajo kamu pakai. Jadi kita yang tua-tua ini sering-sering adakan mufakat, buat peraturan-peraturan dek Pak Wali Nagari, namanya perwana. Ya kan? Kita perketat bagaimana narkoba itu nak merusak generasi awak. Dah ada nanti kader mau balik ke Pak. Kalau lah kader narkoba tu, lebih-lebih kalau nak kader narkoba tu dah tua, jadi ketua-ketuanya. Berbahaya sekali, ya kan? Anak nambo kecil pertama tadi nangka kita pikir di itulah galih oknum, tak sekedar seludupan, ya kan? Oknum tu punya ladang masing-masing. Pak, banyak negari tersolir Pak, tidak ada nanti masuk narkoba. Tidak masuk ke listrik ke sini lah, tapi narkoba masuk.
Ya kan? Jadi sekali-sekali ambo usalkan kok Pak Camat lah kok Pak Wali Nagari undang polisi kita namanya BNN. Nyo polisi ko banyak lo nambahi apa? Jangan Pak tuduh serusak. Ya kan? Banyaknya nambahi, banyak jangan taat sama ya. Ya kan? Ada orang bajilbab ko bu jilbabnya malah jilbab lapang. Nak nampak bentuk tubuhnya, apinya mencilok di pasar kerajanya, mencilok kembali orang. Jadi jilbab tu sekaligus untuk menyembunyikan curian itu. Ada sarawaknya lapang di dalam sarawak gadang, sakunya dari siko sampai ke bati. Anu isi tu orang menciloknya bajilbab. Tapi orang nama jilbab siko ko percaya masalah. Kurang taat saja. Tapi kalau ada terompa orang hilang dia ambil, ya kan? Jadi itu paling urgen harus kita pikirkan. Bagaimana generasi kita, ya kan? Kita sama bergerak melakukan permufakatan. Nenek mamaku perlu yo bertamu seindah-indahnya sekali sebulan, Pak. Jadi rumah bini saya. Payua ke Balerong, payua ke Kantuakan, nampak tu kita bahas kini. Biaya isi diri itu jupiti seorang. Jadi minta lo jatahnya ke Wali Nagari. Karena apa? Kalau kita bergerak bersama dalam ayat yang dibaca Ustaz tadi, kun kalyaden. Mau Ustaz ngaji tadi. Oh, ya. Itu tadi ayat yang dibaca. Orang kafir itu ciri-ciri Nabi Muhammad itu ciri-cirinya. Pertama, asyidda'u 'alal kufar. Keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalau kita yang tua-tua ini sepakat membina anak kemenakan dengan rasa kasih sayang, ya kan? Anak kemenakan kita itu akan terbentuk dengan baik. Lebih-lebih dunia kini kok Pak, tidak bisa juga kekerasan maja anak juga menekan kan. Katanya, elok ba mama dan kejambu lah, do bisa dimakan. Iya kan? Kalau kita kerasi, jadi kita harus dengan lemah lembut. Idfa billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu ke jalan Allah dengan baik, baik. Jangan main karet kayu. Begitu caranya. Kata Nabi, kun kalyaden, hendaklah kamu seperti dua tangan. Tangan awak ko Pak, ko saumu aja badan awak. Ambo kalau Pak tanya jo ibu gini, labarau mua tangan Pak Ustad lah 71. Semua jo badan ambo jo saboknya sama lain. Ndak do kaki dulu dong, atau sampai tahun sudah tu lagi lo tangan. Nah itu dah. Nan memakai jam nama. Tangan kita kan? Nama ke cincin. Tangan kita jo, tangan kiri jo. Nama masangan tadi. Tangan suuk lihat donyo kete hati. Ndak. Kalau kena kabui jam gua hanya bituan loh. Ya tolong. Bab itu nyo tahu tangan kita ko mawe nang kumuh saya. Sehingga nyo suruh makai perhiasan. Tapi kalau lamang aye kerembi mudo, alai kue atau tangan suuk nanape tangan kita membantu-bantu saya. Begitu kehidupan hendaknya dari nenek mama, Pak Camat, Wali Nagari, Wali Jorong, masyarakat sadonyo. Jangan cualu kinci. Di Sangir ko ada ndak penumbuk padi namanya kinci dulu nak kini do. Kalau kini kalah hele. Ada kinci lo. Lo putar jo aye tu ambo masuk kete bu disuruh ada orang gaek Adi. Jadi nama panggil ambo Adi alias Buyong Sawalah. Bang ko Buyong Sawalah celik telingo ambo de bu. Kete Sawalah. Apakah lah tu? Muncul ya ambo orang perusi ambo pawini lo. Telingo kete Sawalah apakah lah. Jadi ustaz tu bertanya duduk je Sawalah kidambo. Ni banyak nak kenyo kecian. Pindah ke suuk kau aja mo. Nak terangah di telinga kau aja. Ada ulu mangko nak tahu orang rumah mo. Kami masuk bujang tahun 70-an tu karambui gondrong. Di tasawuk telinga kau.
Ambo lah gaya, korang buat lah dipendekan baru tahu. Kok tahu dan udah ketek telingo, korang udah ambo. Tapi wala lah talonsong, anak lah limo lah terlanjur sayang. Ya kan? Terlanjur sudah. Atau paso diterima senang ketek telingo. Ya kan? Itu. Di YouTube nak nampak tu dah. Lain nampak je, ketek telingo tu. Itu. Ayo tarak mata beliau. Ya kan? YouTube nampak je tu. Ya. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, jadi kalau kita serupa dua tangan, ya kan? Selesai kerajo. Tapi kalau cualu kinci, lah sapakan pak. Diantan jamu itu kesinan sudah dijamu. Disuruh orang gay menyapui, lah jadi barek. Latibom bosinan alun batu buat lah do karena banyak padi ke ditumbut. Bang kolamo napa? Acu jadi ada alu kinci pun. Alu kinci pun cie kate cie ke bawah apa? Wali jorong kate wali negari ke bawah. Camat kailie bupati kamu. Kemudian itu nan lebaco pantun tadi itu. Kalau orang kadang nala pacah, nak kanyo pedomani dak rakyat lah. Jadi kita harus sejalan semuanya membangun negeri ini. Membangun generasi muda kita. Kalau pemuda kita kuat beragama, terhindar dari narkoba, yang akan jadi camat, yang akan jadi bupati, yang akan jadi gubernur 10, 20, 30 tahun yang akan datang, anak-anak yang kita didik gini. Kau nak bantu taruh bawa ke tiwari nanti. Iya. Nah gaya-gaya. Termasuk ambo. Namudo kalau nang kita arohan. Ya kan? Maka sepakat tungku sejarah itu. Kalau di kampung ambo namanya kalau jadi orang Sumando ame bapak nama. Jadi mandeh bundo ka doang. Jadi mama nini atu tungku 3 sejarangan tali sepilin 3. Kalau yang 3 itu selalu rukun dan damai bersama pemerintah yang resmi, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan, bahu-membahu menanggulangi segala kemungkaran, bahu-membahu membangun pesantren, bahu-membahu melakukan tabligh akbar, gantian setiap masjid, setiap jorong. Saya yakin akan terbentuk masyarakat yang madani. Orang Minang menyebut padi masak, jaguang mau pieh, taranak bakambang biak. Mama batuah mandeh dicintoi orang. Anak kemenakan menjadi orang sadono. Semoga kalian menjadi pemuda harapan bangsa, membela negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Boleh ambo berpantun cik. Dima jalan ke batu busuk, kakida jalan koto luar. Di balakang batang kuranyi, tasabut ayahnya jani. Dima cako kita masuk, sinando kita keluar. Lapeh lambo juati nan suci jumuko nan jani. Apa-apa juga ibu pulang lagi. Mudah-mudahan Allah memberkahi jalan semuanya dan setiap langkah diberi pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.